Senang sekali Anda kembali lagi bersama kami untuk menelusuri ide-ide menarik. Hari ini kita masuk ke jantungnya inovasi berbasis desain nih. Gimana sih sebuah perusahaan bisa melahirkan visi yang benar-benar unik, yang orisinil gitu. Ini kan kelanjutan penting ya, setelah tahap mendengarkan para penafsir, Anda ingat kan? Mereka yang jeli baca tanda-tanda masa depan. Fokus kita kali ini ada di bab 8, judulnya menafsirkan, mengembangkan visi Anda sendiri. Misi kita hari ini, kita bongkar nih, gimana caranya wawasan dari luar sama kekuatan internal perusahaan itu diracik jadi semacam proposal radikal, yang nggak cuma baru tapi juga bisa memikat pasar. Ingat ya, ini bukan soal rapat cari ide kilat-kilat gitu. Bukan. Ini lebih kayak ekspedisi riset, tapi yang dicari makna baru. Siap ya, kita bedah bareng? Betul sekali. Fase menafsirkan ini bisa dibilang kayak perjalanan ke dalam diri perusahaan itu sendiri. Jadi semua masukan dari luar tadi, dari para penafsir itu, dicerna baik-baik, terus dipadukan sama jiwa perusahaannya. Apa tuh? Ya keunikan pandangannya, teknologi andalannya, aset-aset khasnya lah. Tujuannya serius nih, menempa sebuah proposal atau visi terobosan yang otentik, benar-benar asli dari mereka. Jadi bukan lagi sekedar reaktif sama pasar, tapi proaktif, mengajukan sesuatu yang baru ke dunia. Nah, yang penting banget dipahami ini, proses interpretasi ini beda banget loh sama bikin konsep produk biasa. Beda gimana tuh? Ini lebih mirip riset. Iya, kayak riset ilmiah atau pengembangan rekayasa gitu. Tapi fokusnya bukan cuma teknologi. Oh, tapi ke makna ya? Iya, ke makna. Sifatnya eksploratif banget. Tujuannya bisa jadi nemu satu keluarga produk baru atau malah, wah, model bisnis baru yang revolusioner. Dan yang penting, semua ini terjadi jauh sebelum masuk ke tahap pengembangan produk yang detail. Itu nanti. Oke, kebayang. Jadi ini bukan kayak sesi tempel sticky notes di papan tulis yang sering kita lihat itu ya, yang idenya banyak tapi acak. Tapi lebih kayak tim arkeolog gitu ya, yang sabar gali situs kuno, fokus cari artefak. Cuma artefaknya di sini ya kemungkinan masa depan gitu ya, yang kesembunyi di balik budaya sama teknologi sekarang. Berarti soal kedalaman dan kesabaran ya, bukan cuma adu cepat lempar ide. Anda mungkin familiar nggak sama teko alisi yang ikonik itu? Kettle 1993, yang ada peluit bentuk burung kecilnya. Nah, pernah kepikiran nggak desain seunik itu muncul gitu aja? Kayak kling, ilham sesaat dari desainer jenius Michael Graves. Haha, kenyataannya sih seringkali lebih kompleks ya, dan menarik. Teko ikonik itu sebenarnya salah satu hasil dari proses riset jangka panjang yang ambisius banget. Namanya Tea and Coffee Piazza. Dimulainya kapan? Jauh di tahun 1979. Lama banget kan? Wah, 1979, lama ya. Iya, proyek ini misinya besar. Bikin sesuatu yang radikal baru. Pencetusnya, CEO-nya sendiri, Alberto Alessi. Dia waktu itu terdorong sama pergeseran budaya, munculnya postmodernisme. Dia pengen nemuin talenta baru. Nah uniknya, dia cari arsitek-arsitek ternama yang justru, belum pernah bikin produk konsumen. Tujuannya buat apa? Buat menciptakan bahasa desain baru untuk peralatan dapur. Gitu ceritanya. Jadi Alessi ini dibantu koordinasi sama Alessandro Mendini, milih 11 arsitek top, termasuk Michael Graves, ada Robert Venturi juga. Tugas mereka bukan langsung, bikinin teko dong, bukan gitu. Tapi lebih ke riset, bikin prototipe, bisa gambar, bisa model setengah jadi, yang intinya nerjemahin visi arsitektur mereka ke konteks alat teh dan kopi. Gitu ceritanya. Oke, terus gimana seleksinya? Kan ada 11 tuh. Nah ini yang menarik. Seleksinya langsung sama Alberto Alessi sendiri. Dan penilaiannya itu bukan berdasarkan survei pasar atau potensi sales langsung. Oh iya, terus apa dong? Lebih ke intuisi, penilaian kualitatif. Kayak, prototipe ini punya potensi jadi produk Alessi nggak ya? Bawa bahasa desain baru yang kuat nggak? Terus, gimana potensi si desainernya ke depan? Dan yang paling penting, ini nyambung nggak sama jiwanya Alessi? Dari 11 itu, akhirnya cuma Graves sama Aldo Rossi yang dipilih buat dikembangin jadi produk komersial. Wah, gila sih. Berani banget ya Alessi taruhan sama visi jangka panjang dan intuisi gitu. Nggak cuma lihat data pasar jangka pendek.
Tapi bukannya pendekatan kayak gitu, agak ngabaikan riset pasar di awal itu risikonya gede banget ya buat kebanyakan perusahaan. Apa sih yang bikin Alesi pede gitu? Pertanyaan bagus itu. Resiko pasti ada, jelas. Tapi Alesi itu justru bangun reputasinya di atas keberanian ambil resiko kayak gitu. Mereka lihatnya sebagai investasi. Investasi di identitas merek mereka, di kepemimpinan desain. Kuncinya ada di kedalaman pemahaman Alberto Alesi sendiri soal brandnya, soal audiensnya. Plus, kemampuannya milih penafsir yang tepat, ya para arsitek itu tadi. Jadi ini bukan untung-untungan aja, tapi calculated risk, risiko yang diperhitungkan, dasarnya visi yang kuat. Oke, jadi pelajarannya. Jadi, ya, wawasan kuncinya di sini. Desain ikonik kayak Alesi itu bukan kebetulan. Bukan cuma inspirasi tiba-tiba, tapi lahir dari riset makna yang disengaja, mendalam, dan seringkali butuh waktu tahunan. Proses panjang inilah yang nyambungin momen aha pas kita lihat produk jadinya sama kedalaman pencarian makna di baliknya. Oke. Alesi tadi contohnya nyari bahasa desain baru yang luas ya. Tapi kadang tujuannya lebih spesifik kan? Mungkin buat menggeser makna produk yang udah ada, secara fundamental malah. Nah, contohnya ada dari Artemide nih, produsen lampu terkenal dari Itali. Mereka punya seri produk kayak lampu yang dari keluarga Metamorfosi. Uniknya apa? Orang beli lampu ini tuh bukan melulu karena bentuk fisiknya loh. Kadang malah sengaja disembunyiin lampunya. Tapi karena kualitas cahayanya, suasana emosional yang dihasilkannya, itu yang dicari. Tepat sekali. Riset di balik produk kayak gitu, mereka namain light fields. Tujuannya spesifik banget, mengubah persepsi lampu. Dari cuma benda fungsional atau hiasan, jadi alat buat ningkatin kesejahteraan, well-being gitu. Oh, jadi fokus ke well-being ya? Iya, prosesnya ngelibatin tim internal lintas fungsi. Ada manajemen, R&D, pemasaran, tapi juga ngundang penafsir eksternal kunci. Mereka sengaja undang sosiolog kayak Francesco Morace. Terus ada psikolog juga. Buat apa? Buat bareng-bareng gali tren kesejahteraan yang waktu itu lagi naik daun. Prosesnya sendiri cukup intensif ya. Jalan sekitar 6 bulan. Ada riset mendalam, pertemuan rutin, sesi berbagi wawasan dari macam-macam sudut pandang, sampai bikin skenario gitu, tentang gimana cahaya bisa ngaruh ke mood, ke interaksi sosial orang di masa depan. Dan ini nggak jalan sendiri, paralel juga sama inisiatif lain, kayak workshop bareng Philips Design misalnya. Lalu hasilnya apa tuh dari riset light fields itu? Nah, makna baru inilah yang kemudian jadi kayak kompas buat tim R&D Artemide. Kompas gimana maksudnya? Iya, mereka jadi punya arah jelas buat riset teknologi. Misalnya, gimana caranya bikin teknologi cahaya ambien berwarna yang bisa diatur sesuai mood pengguna. Itu semua demi mewujudkan visi human light tadi. Itu pendekatan yang keren banget ya. Fokus ke makna dulu, baru cari teknologinya. Beda dari biasanya. Tapi gimana mereka yakin ya visi human light ini bukan cuma konsep idealis aja dari tim internal atau para ahli? Maksudnya, gimana mastiin itu bakal klik sama orang banyak nanti? Ada jaminan nggak sih makna yang mereka usulin itu relevan? Wah, pertanyaan valid banget itu. Jaminan 100% iya nggak ada tentu aja. Namanya juga inovasi ya. Disitulah letak resiko sekaligus potensi terobosannya inovasi berbasis makna. Tapi, proses interpretasi yang bagus itu nggak dilakuin di ruang hampa kok. Keterlibatan penafsir eksternal kayak sosiolog, psikolog tadi, terus eksplorasi tren sosial yang mendalam, itu fungsinya kayak sensor awal, buat cek relevansi. Selain itu, nanti kita lihat juga validasi ke pengguna itu tetap penting, tapi fasenya setelah visi intinya jadi. Oh, jadi buat nyempurnain ya, bukan buat nentuin dari awal. Betul, buat nyempurnain perwujudannya. Jadi keyakinan awalnya dibangun dari kedalaman riset makna sama dialog dengan penafsir yang relevan tadi. Oke, paham. Jadi makna jadi pemandu, bahkan buat arah pengembangan teknologi. Ini kayak membalik logika umum ya. Biasanya kan teknologi ada dulu, baru dicari-cari gunanya apa. Di sini kebalik, maknanya dikejar, baru teknologinya ngikutin buat melayani makna itu. Menarik ya? Iya, dan pendorong proses interpretasi ini bisa macam-macam loh. Kita lihat contoh lain ya, Barilla. Tahu kan merek pasta yang gede itu? Nah, kalau di kasus mereka, pendorong utamanya itu pencarian pencerahan teknologi. Istilahnya teknologi epifani. Jadi, mereka punya teknologi baru nih yang memungkinkan orang nyiapin makanan yang lebih personal di rumah.
Teknologi apa tuh contohnya? Ya, detailnya mungkin rahasia dapur mereka ya. Tapi intinya teknologi personalisasi makanan di rumah. Cuma, mereka sadar teknologi aja nggak cukup. Mereka perlu nemuin makna baru yang kuat buat teknologi itu. Sesuatu yang bisa jawab kebutuhan atau aspirasi orang yang mungkin terpendam. Yang mungkin orangnya sendiri belum sadar kalau butuh itu. Tujuannya jelas, gali lebih dalam aspirasi orang soal pengalaman menyiapin dan nikmatin makanan di rumah. Terus, ciptain pengalaman makan baru yang lebih dari sekedar bisnis inti mereka di pasta. Mereka mau nawarin lebih dari primo piatto atau hidangan utama. Buat nyampe ke sana, Barilla ngerancang proses riset interpretasi yang, terstruktur banget. Dibagi 3 fase, jalan 5 bulan. Fase pertama, workshop internal. Kumpulin tuh sekitar 15 manajer dari macam-macam divisi. Ada R&D, pemasaran, operasi, macam-macam. Buat apa? Buat sharing pandangan, wawasan, soal skenario makanan masa depan kayak gimana. Yang menarik, karyawan Barilla ini ternyata udah lumayan biasa terlibat diskusi desain. Jadi udah ada modal awal. Oke, itu internal. Terus fase 2. Fase kedua, workshop eksternal. Nah, ini Barilla undang penafsir dari luar. Latar belakangnya beragam banget. Ada sosiolog, ahli semiotika, itu ilmu soal tanda dan makna, terus ada desainer makanan, bahkan jurnalis gaya hidup dari majalah Jerman, Stern. Wah, lengkap ya. Tujuannya apa ngundang mereka? Buat nguji, validasi, sama memperkaya skenario yang udah dibikin tim internal tadi. Dapat perspektif luar gitu. Oke, terus fase ketiga? Fase ketiga, pengembangan konsep. Nah, udah dapat masukan dari 2 fase tadi kan, tim internal Barilla mulai deh bikin konsep produk yang konkret. Bikin prototipe juga, termasuk prototipe teknologinya. Nah, baru setelah konsep dan prototipe awal ini jadi, baru diuji ke pengguna. Buat apa? Ya buat dapat masukan lagi, buat nyempurnain. Pendekatan terstruktur ala Barilla ini kayaknya relevan banget ya. Apalagi buat Anda yang mungkin kerja di organisasi yang lebih gede dan kompleks gitu. Jadi urutannya ini penting banget ya. Visi dan makna dirumuskan dulu, divalidasi internal eksternal, baru pengguna dilibatkan buat nyempurnain bagaimananya, bukan buat nentuin apanya dari awal. Gitu ya? Tepat sekali. Urutan ini salah satu kunci penting dari pendekatan inovasi berbasis desain. Ini nempatin penciptaan makna radikal itu sebagai langkah pertama. Baru setelah itu, optimasi pengalaman pengguna jadi langkah berikutnya. Dan buat memfasilitasi proses interpretasi yang kadang, kerasa agak kompleks ini, ada format terstruktur yang bisa diadopsi. Sering disebut Design Direction Workshop. Contoh yang pakai ini tuh Arthur Bonnet, produsen furnitur dapur dari Perancis. Workshop ini intinya ngumpulin para penafsir kunci, dari internal sama eksternal, dalam satu forum yang terstruktur. Ada beberapa aktivitas utama sih di workshop kayak gini. Pertama, membayangkan atau envision. Di sini, peserta diminta sharing implikasi dari riset atau pengamatan mereka. Caranya bisa macam-macam. Nggak harus presentasi formal. Bisa lewat metafora, cerita, sketsa, atau prototipe kasar aja. Intinya, gimana pengetahuan dari diskusi desain yang lebih luas bisa diterapin ke tantangan spesifik perusahaan. Oke, membayangkan. Terus? Kedua, berbagi atau share. Ya masing-masing presentasiin visi atau gagasannya. Terus diskusi bareng buat bangun pemahaman kolektif. Ketiga, menghubungkan atau connect. Ini tahap krusial nih. Membangun skenario masa depan dengan ngerangkai berbagai proposal yang muncul tadi. Salah satu tekniknya itu ngidentifikasi dimensi-dimensi kunci yang muncul dari diskusi. Terus tentuin kutub ekstrimnya. Contohnya gimana tuh dimensi kunci? Kayak di Arthur Bonnet tadi, mereka nemu dimensi sentralitas dapur. Ekstrimnya, dapur yang sangat terbuka jadi pusat rumah, lawan kutubnya dapur yang tersembunyi, murni fungsional. Dimensi lain, eksperimentasi gaya hidup, dari yang sangat tradisional sampai yang radikal baru. Nah, dengan metain ini, mereka jadi bisa lihat ruang kemungkinan. Buat apa? Ya buat makna dan bahasa desain baru bagi dapur masa depan. Aktivitas terakhir, keempat, itu memilih atau select. Kan udah dipetain tuh berbagai kemungkinan. Tim harus mutusin visi atau skenario mana nih yang paling menjanjikan buat dikejar lebih lanjut. Penting dicatat nih, milihnya ini bukan sekadar analisis data angka loh. Kayak pengakuan Alberto Alessi soal formula suksesnya yang susah dijelasin itu. Proses milih ini sangat melibatkan pertimbangan kualitatif, intuisi, penilaian manusiawi. Tapi ada kriterianya dong. Oh tentu, ada kriteria yang bantu.
Misalnya, seberapa koheren visinya, seberapa gede potensinya, seberapa unik dibanding kompetitor, seberapa radikal, ini tergantung ambisi perusahaan, ya. Dan tentu aja, realistis nggak secara teknis dan bisnis. Itu juga penting. Oke. Jadi workshop ini kayak semacam peta jalan yang terstruktur gitu ya, buat ngebantu navigasi proses interpretasi yang kadang terasa abstrak, biar bisa nyalurin berbagai wawasan dari para penafsir, internal maupun eksternal, jadi arah desain yang lebih konkret, yang bisa ditindaklanjutin sama tim. Ini ngasih kita gambaran metode yang lebih praktis sih. Betul. Dan setelah visi radikal itu berhasil dirumuskan lewat interpretasi tadi, penting juga pahami transisinya ke tahap pengembangan produk. Fase interpretasi yang desain-driven tadi kan fokusnya nentuin mengapa produk ini relevan dan apa inti maknanya. Oke, why dan what-nya ya. Ya, begitu ini udah jelas, udah kokoh, nah barulah pendekatan yang user-centered, yang berpusat pada pengguna, jadi sangat krusial buat nentuin bagaimana cara terbaik mewujudkan visi itu jadi produk nyata yang disukai dan gampang dipakai. Bang & Olufsen misalnya, mereka punya model yang cukup jelas buat ini. Dalam proses pengembangan produk mereka, fokusnya geser bertahap. Pertama, mereka fokus banget sama identitas produk. Ini hasil riset design-driven. Apa sih pembeda utamanya? Apa esensi yang bikin orang jatuh cinta? Kedua, fokus geser ke fitur yang diharapkan. Ini dapatnya dari analisis pengguna. Apa aja hal spesifik yang diinginkan, yang dibutuhin pelanggan. Ini sifatnya lebih bisa diamati, diukur. Contohnya, seberapa gampang sih navigasi menu di TV? Efektif nggak? Oke, identitas produk, fitur harapan, terus apa lagi? Ketiga, fokus ke elemen wajib. Ini bagian pengembangan standar aja sih. Hal-hal dasar yang emang harus ada harus fungsi sempurna. Kayak remote control buat TV gitu deh. Nah, ini penting nih buat Anda pahami. Pendekatan inovasi berbasis desain ini bukannya anti pengguna loh, atau ngabaikan masukan mereka sama sekali. Justru sebaliknya. Peran pengguna itu penting banget, tapi ditempatin di fase yang strategis. Inovasi makna yang radikal itu diprioritasin di awal, buat tentuin kemana kita mau pergi. Baru deh setelah arahnya jelas, pengalaman pengguna dioptimalin habis-habisan, biar perjalanan wujudin visi itu senyaman dan semenarik mungkin. Iya, betul. Jadi pengguna itu vital banget buat nyempurnain bagaimana visi itu diwujudkan, bukan buat nentuin apa visinya dari nol. Jadi dari penelusuran kita hari ini, jelas ya bahwa melahirkan visi produk atau layanan yang benar-benar unik itu bukan hasil sulap semalam, bukan juga dari sesi brainstorming singkat, tapi itu buah dari proses riset internal yang mendalam, yang sabar, yaitu tadi proses interpretasi ini soal kemampuan ngeracik perspektif dari luar, dari para penafsir sama kekuatan inti dari dalam perusahaan Anda sendiri. Teknologi khasnya, wawasan uniknya, aset tak terlihatnya. Kuncinya ada di keberanian buat mengajukan makna baru ke pasar. Bukan cuma ngekor apa yang udah ada, atau sekedar menuhin permintaan pengguna saat ini aja. Tepat sekali. Fase interpretasi inilah arena sesungguhnya bagi perusahaan buat menempa keunikan sama nilai tawarnya. Disinilah diferensiasi yang fundamental bisa terjadi, yaitu lewat inovasi makna. Ini proses di mana perusahaan nggak cuma sekedar ikut arus tren, tapi berupaya keras buat menciptakan arus baru. Nah, sebagai penutup nih, mari kita renungin sejenak yuk. Coba Anda pikirin deh, bidang yang Anda geluti sekarang atau topik apa aja yang paling menarik perhatian Anda saat ini. Makna dominan apa sih di sana yang menurut Anda udah kerasa usang gitu? Atau mateng buat ditantang? Kira-kira proposal baru apa ya, makna baru apa yang mungkin orang belum sadar mereka pengen, tapi bakal mereka sambut dengan antusias kalau lihat itu terwujud. Dan mungkin yang paling penting nih, penafsir macam apa, sosok atau sumber inspirasi di luar lingkaran Anda yang biasa, yang perlu Anda dengerin baik-baik biar bisa mulai merumuskan visi radikal itu. Coba direnungkan ya. Oke, itu tadi penelusuran kita soal mengembangkan visi unik. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.